Saudara, Indonesia baru mencatatkan rekor penambahan kasus COVID-19 tertinggi dengan 6.267 kasus baru 29 November kemarin. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Jawa Tengah menggeser DKI Jakarta sebagai penyumbang terbanyak kasus COVID-19 dengan 2036 kasus. Jawa Tengah pun kini menjadi epicentrum baru corona di tanah air. Jawa Tengah, saudara, menjadi salah satu wilayah yang jadi sorotan Presiden dalam rapat terbatas laporan penanganan COVID-19. Selain mencatat penambahan kasus terbanyak, Jawa Tengah kemarin juga mencatatkan jumlah kematian paling tinggi dengan 73 kasus, diikuti Jawa Timur 29 kasus dan DKI Jakarta 19 kasus kematian akibat COVID-19. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebut salah satu penyebab lonjakan hingga lebih dari 2.000 kasus baru dalam satu hari disebabkan oleh jumlah tes yang semakin masif. Untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya yang membuat Jawa Tengah menjadi penyumbang kasus baru COVID-19 tertinggi kemarin, kita segera bergabung via sambungan telepon dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Pak Ganjar, langsung saja, jadi apa yang membuat Jawa Tengah tiba-tiba menyundul Jakarta, menyundul juga Jawa Timur dalam penambahan kasus COVID-19 kemarin? Yang pertama bisa jadi memang ada peningkatan kasus. Yang kedua, kami punya data di website kami ya di corona.jatengprov.go.id. Dan ternyata angka pusat sama angka kami berbeda. Setelah kami telusuri beberapa minggu yang lalu, sebenarnya sudah beberapa kali kami menyampaikan agar ada koordinasi. Maka kalau tidak nanti ceritanya ramai. Meskipun bisa jadi potensi penambahan itu ada. Apa itu? Kurang lebih data delay-nya 3.000-an. Dan baru sekitar 1.500-an yang sudah diverifikasi. Maka akan ada penambahan, saya ingatkan semuanya, apakah Satgas, apakah Kemenkes yang merilis, atau warga Jawa Tengah, dan semua yang sedang nonton Kompas TV. Akan terjadi penambahan besar lagi, kalau kemudian 1.700 nanti diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan, katakan setelah selesai, 500 itu kemudian selesai dan di launching besok pagi, maka besok pagi ada penambahan di Jawa Tengah plus 500. Kalau 1.000 verifikasinya selesai, maka penambahan Jawa Tengah plus 1.000. Dan pasti akan terjadi perbincangan yang luar biasa. Tes kami sudah sangat tinggi sekali, bahkan hampir 200% dari target yang diberikan oleh WHO. Maka kemudian kami tidak mau dengan berita yang kelihatannya, wah ini meningkatnya tinggi sekali, terus teman-teman lemes, langsung tidak melakukan testing. Saya bilang jangan sampai, tetap dites terus, kejar terus, cari terus. Jangan takut dengan data itu, agar kita bisa mengetahui kondisi real. Gitu Mbak. Jadi Pak Ganjar, selama ini kan kita memang lemah soal data. Kalau dari pemerintahan provinsi atau dari yang kami kutip dari corona.jatengprov.go.id di tanggal 29 atau hari Minggu kemarin dengan yang kita punya dari atau yang dimiliki oleh data dari Kementerian Kesehatan kan bedanya sama provinsi 233 kasus untuk hari Minggu kemarin. Jadi yang valid yang mana Pak? Loh, yang valid ya Jatengprov dong. Kami dapat datanya dari Vaskes kok Mbak. Dan kami tidak delay karena kami cut off time-nya jam 12. Tapi gini, saya tidak mau berdebat ya. Apakah kemudian nanti akhirnya kami head to head seolah-olah kami tidak terima data itu. Yang kami butuhkan adalah sekarang data delay-nya diberesin. Mbak, data delay-nya itu ada yang sampai dari Maret loh Mbak. Kalau itu dari Maret ya gimana dong, nggak bisa. Makanya saya bilang ini ayo kita perbaiki bareng-bareng. Nggak apa-apa nanti di launching Jawa Tengah itu karena masih ada data delay sekian. Maka kalau nanti kita upload semuanya pasti akan terjadi penambahan. Nggak apa-apa. Sambil berjalan artinya Pak untuk perbaikan data disinkronkan antara data Dinas Kesehatan dari Jawa Tengah dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi Pak kalau misalnya kita bicara soal angka tadi Anda sempat mengatakan Pak Ganjar masif pemeriksaan tes swab itu kemudian diperbanyak. Dan artinya banyak juga yang memang terpapar COVID-19 ini karena ada klaster liburan, klaster demo. Kalau misalnya saya boleh lihat di sini ada aksi di Kendal, Jawa Tengah penolakan HRS. Apakah memang ini imbas dari penyambutan Rizik Syihab atau juga imbas dari liburan beberapa waktu lalu? Atau karena apa Pak Ganjar? Ya, indikasinya dari liburan, indikasinya. Tapi transmisi lokal juga terjadi ya. Termasuk ketika kemudian
kita melakukan pemetaan sudah banyak yang klaster-klaster rumah tangga. Artinya setiap kali anggota keluarga meninggalkan tempat, terus kemudian ke tempat-tempat yang lain, dan protokolnya tidak ketat, maka itu akan terjadi potensi-potensi penularan-penularan ke keluarganya. Ya, di samping itu, keramaian-keramaian itu semua ya akan berpotensi. Gitu. Maka inilah yang saya katakan sama teman-teman, dengan adanya seperti itu tetap loh ya, jangan pada lemes, jangan takut dicaci, jangan takut dibully, jangan takut dicerca sehingga tesnya melemah. Saya tidak mau, tetap genjot terus, apapun yang terjadi. Pak Ganjar, Jawa Tengah dikhawatirkan ini bisa jadi epicentrum baru corona. Apakah Jawa Tengah sudah mengantisipasi hal ini dari mungkin pencegahannya seperti apa, langkahnya dan juga dari aspek penanganannya seperti apa? Ya, dari pencegahannya dalam 3 minggu ini kita bekerja. Waktu itu kita sudah prediksi kok peningkatan itu dengan adanya potensi dari libur panjang, mungkin perayaan-perayaan sesuatu yang mengumpulkan massa, kerumunan, maka pada saat itu terjadi, maka pada saat itu ada potensi. Maka satu adalah edukasi. Kita libatkan sekarang tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, semua sudah kita kumpulin. Ikatan dokter gitu kan ya. Terus kemudian relawan-relawan, semua potensi kita lihat. Maka sosialisasi ini nggak boleh berhenti, nggak boleh bosan, mesti cerewet terus. Sambil kita minta kawan-kawan bupati wali kota untuk menyiapkan. Belum lagi hitung-hitungan kita mau ada pilkada. Ya, kumpulan-kumpulannya silakan tapi dibatasi. Maka Panwas, Bawaslu kemarin kita undang. Anda jangan maju. Bubarin aja kalau seperti itu. Nah, polisi udah dukung, TNI dukung. Nah, kita laksanakan itu. Nah, dari sinilah kemudian memang kita harus lebih kenceng lagi untuk melakukan itu. Kita tidak kasih izin, Mbak. Kita tidak kasih izin, tapi kita juga tidak mau bentrok kemudian nanti berdarah-darah juga nggak mau. Maka posisi ini memang tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, ICU, tempat tidur, semua sudah kita siapkan, tambah semuanya. Gitu. Artinya sudah siap, terutama juga nanti penerapan protokol kesehatan pada tanggal 9 Desember nanti, karena di Jawa Tengah juga ada sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Semoga ini juga tidak menjadi puncak nanti kasus peningkatan COVID-19 di Jawa Tengah lagi ya Pak Ganjar? Ya, kemarin sudah ketemu dengan KPU, dengan Bawaslu untuk menyiapkan itu semua. Tapi kita tanpa dukungan masyarakat, tidak akan terjadi apa-apa. Maka nanti kalau kita kenceng lagi, mohon dukungan masyarakat bahwa itu demi kesehatan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, kita nantikan nanti langkah tegasnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sehat selalu, Pak.